Dan lagian juga bacaannya jahar. Anggap saya berdiri kemana nih? Menghadap kiblat. Ana hanya menjelaskan secara ringkas saja ya, sambil praktek. Perhatikan cara kita berdiri. Kaki kita sejajarkan dengan apa? Bahu. Jangan terlalu renggang begini. Ya, mentang-mentang sejajarnya lebar dia begini. Ya. Segini. Kemudian pandangan mata kita disunnahkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib melihat ke tempat apa? Sujud. Ada yang ingat nggak penjelasan ana secara spiritual hati kenapa kita harus tempatkan pandangan ke tempat sujud? Khusyuk, thayyib. Ada yang ingat nggak selain itu? Yang pernah sampaikan penjelasan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin. Kenapa kita harus memandang ke tempat sujud? Jawabannya adalah karena begitu cara kita mempraktekkan cinta kita kepada yang kita segani. Siapa yang kita segani di sini? Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sekali lagi pandangan kita di tempat sujud. Di depan kita ini ada sutra. Anggaplah itu sutrana ya, meja itu ya. Setelah itu kita lakukan takbiratul ihram. Perhatikan tangan ana. Tangan itu boleh sejajar dengan bahu. Boleh sejajar dengan apa? Daun telinga. Dan telapak tangan kita menghadap ke kiblat. Tidak direnggangkan terlalu renggang begini, tidak direnggangkan seperti ini, tidak juga dirapatkan terlalu rapat. Apalagi digenggam. Begini. Ya. Dan antum perhatikan takbiratul ihram. Perhatikan makharijul hurufnya juga. Salah takbir fatal. Karena takbiratul ihram hukumnya rukun apa wajib? Rukun salat. Ya. Bacaannya harus tepat. Hamzah dibaca hamzah. Kaf dibaca kaf, jangan dibaca qa. Allahu akbar, jangan. Itu qalqalah namanya. Perhatikan. Allahu akbar. Di mana kita letakkan tangan? Di atas dada. Tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri. Kalau baju kita lebar kayak gini, boleh kita masukkan ke dalam seperti ini. Boleh. Tapi kita taruh di sini aja. Dan tangan kita boleh menggenggam seperti ini, boleh seperti ini, dan boleh seperti ini. Ya, yang nyaman saja seperti ini ya. Asal jangan begini. Ini bikin sendiri namanya. Ya begini. Jangan dibuat sendiri, apalagi nyantai kayak gini kayak orang baru minum kopi. Seperti ini. Setelah itu kita membaca doa istiftah. Kita ambil yang masyhur saja. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Setelah itu kita membaca ta'awudz. Kita ambil yang pendek saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau kalau mau yang sederhana, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Kalau mau yang lebih panjang, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Setelah itu kita baca bismillah. Basmalahnya boleh jahar, tetapi yang afdal disirkan. Saya baca sir aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini salat maghrib, saya baca jahar Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu imam baca amin, baru diikuti oleh siapa? Makmum. Jadi ketika imam mengatakan amin, sama-sama bersama imam. Setelah itu kita baca surat. Kita pilih surat yang mudah kita baca, sebagaimana Allah merintahkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah kalian baca dari Al-Quran. Kita ambil surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Disunahkan berhenti sejenak selesai membaca surat. Ya, kita disunahkan diam sejenak sebelum ruku. Baru setelah itu kita takbir untuk ruku sambil angkat tangan. Allahu Akbar. Perhatikan tangan ana. Tangan kita, yaitu jari jemari kita, menggenggam lutut, sedangkan lengan kita membentuk seperti busur. Tapi jangan terlalu begini. Ya, ini namanya busur kaku namanya. Segini nih. Ya. Dan punggung kita lurus bersama dengan kepala kita lurus. Jangan diangkat seperti ini, jangan juga seperti ini. Nah, dalam ruku kita membaca doa ruku. Ada yang pendek sekali, subhana rabbiyal azim, dan ada yang sederhana, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hukum membaca doa ruku ini wajib membacanya sekali. Adapun selanjutnya hukumnya sunnah. Setelah itu kita bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Dan kita dianjurkan mengangkat tangan juga. Setelah itu kita diam sejenak membaca Rabbana walakal hamdu, atau membaca doa yang lainnya yang dianjurkan di dalam salat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalaupun kita tidak membaca doa-doa lain selain Rabbana walakal hamdu, maka ulangi Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Intinya kita melakukan i'tidal dulu. Ruku, bangkit dari ruku, kemudian i'tidal. Jangan langsung sujud setelah sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Salah. Berarti kita kehilangan satu rukun. Apa itu? I'tidal. Makanya Nabi SAW mengatakan ada orang sholat 60 tahun, satu sholat pun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Di antara alasannya tidak menjaga apa yang ada di antara ruku dan sujud, yaitu i'tidal. Setelah kita i'tidal, maka kita melakukan sujud di atas 7 anggota sujud. Apa saja itu? 1, ini jidat dengan hidung, harus kena tempat apa? Sujud. 2, 3, 4, 5 lutut. 6, 7 ujung jari-jari kaki. Maka tidak boleh diangkat kaki itu waktu sujud. Harus ditempelkan
di lantai atau di sejadah. Disunahkan ketika kita turun sujud menggunakan tangan duluan, ya, tangan duluan. Terlepas dari khilaf para ulama, ya, saya mempraktekkan yang saya tahu dulu, yang saya pegang, yaitu turun menggunakan apa? Tangan duluan baru lutut. Allahu Akbar. Lihat posisi saya sujud, tangan lengannya diangkat, jangan ditaruh di lantai. Kesalahan kita selama ini, sujud kita, sebagian daripada kita meletakkan lengannya nempel dengan lantai. Ini salah. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau lagi sholat berjamaah jangan dilebarkan kayak gini, cukup seperti ini. Sambil kita membaca doa sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sekali lagi membacanya sekali hukumnya wajib, sisanya adalah sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan membaca doa sujud ini, ya, harap kita semua ini tenang, jangan tergesa-gesa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ini tergesa-gesa mau kemana? Kemudian kita bangun, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud juga harus tenang. Kalau tidak bisa membaca doa yang panjang, baca doa yang pendek. Rabbighfirli, Rabbighfirli, sudah cukup. Tapi kita harus tenang. Jangan baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, sujud lagi, jangan. Tenang, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Bagaimana si antum berhadapan dengan Allah, doanya tergesa-gesa, harus tenang, minta ampun kan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita sudah selesai baca doa dan kita sudah tumaknina, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, bagi yang sholat sendirian dianjurkan duduk istirahat dulu. Nama duduk istirahat sebelum naik ke rakaat kedua. Nah, bagi yang menjadi makmum tetap ikut imamnya. Ya, jangan imamnya sudah baca Al-Fatihah dia masih duduk istirahat. Nah, bagi yang sholat sendiri seperti orang tahajud, sholat sunnah, dianjurkan duduk istirahat dulu. Julusul istirahah. Kita bangkit, perhatikan tangan anak. Jadi tangan ini anak bangkit dengan bertumpuan kepada dua tangan. Boleh seperti ini atau seperti ini. Allahu Akbar. Ini di rakaat kedua, ya. Saya langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi, selesai baca surat disunnahkan untuk diam dulu sebentar. Baru setelah itu kita ruku'. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih,
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Nah, sekarang kita melakukan tasyahud pertama. Jadi yang namanya tasyahud itu adalah kita berhenti sampai pada ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu namanya apa? Tasyahud. Nah, kita menunjuk pakai telunjuk kita dari awal tahiyat. Dari awal atau di tengah? Dari awal. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu 'alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahi s-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bagi teman-teman yang berpegang dengan pendapat menggerakkan jari itu menurut Syekh Al-Albani dan muridnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahumullah, gerakannya seperti ini, bukan seperti ini. Sebagian ahli ilmu mengatakan ini bukan menggerakkan tapi menaik turunkan. Dan kalau diginikan keluar dari hikmah menggerakkan jari atau menunjuk pakai telunjuk. Apa hikmahnya? Pertama, kita bisa melihat ujung jari kita, karena boleh kita memindahkan pandangan kita dari tempat sujud ke ujung jari waktu kita tahiyat seperti ini, ya. Ini diantaranya. Dan ini yang dimaksud, syaitan itu lebih berat merasakan sakitnya gerakan jari kita daripada dipukul pakai besi, ya. Jangan gunakan akal lagi. Kalau gerakan pelan kayak gini, syaitan sakit. Kalau dikeras-keraskan lebih sakit lagi. Ini akal namanya, ya. Ini sudah menggunakan apa? Akal. Taib. Menggerakkan seperti ini. Nah, mengenai lafaz yang saya bacakan tadi, assalamu 'alan nabiyyi, itu lafaz tahiyatnya Abdullah bin Mas'ud. Adapun Abdullah bin Abbas lafaznya assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu. Dan saya menguatkan pendapat yang merubah lafaz mukhatab menjadi orang ketiga, assalamu 'alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, sekali lagi yang namanya tasyahud yaitu sampai pada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, adapun tambahan salawat, kalau mau mengucapkan salawatnya harus sampai selesai, jangan dipotong. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai di situ saja. Ini bid'ah, buat sendiri namanya, ya. Apalagi salawatnya ditambah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada Sayyidina dalam solat. Perhatikan, bedakan lafaz salawat dalam solat dan lafaz salawat di luar solat. Lafaz salawat dalam solat sudah qat'i, sudah jelas kepastiannya dari Nabi SAW, dan dia adalah ibadah mahdhah, ibadah yang murni diperintahkan ibadah, tidak boleh dirubah lafadznya. Menambah Allahumma Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina. Ya, siapa yang bisa bertanggung jawab tentang riwayat ini? Tambah Sayyidina. Boleh kita mengucapkan Sayyidina tapi di luar solat. Di dalam solat harus sesuai dengan lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kekeliruan kita di zaman ini. Dan kreatif banget para kiai dan ustadz kita menambah-nambah bacaan yang lain dalam solat. Nah, ini tahiyat pertama. Setelah tahiyat pertama, kita bangun. Perhatikan, sebangun
Allahu Akbar. Disunahkan mengangkat tangan. Bangkit dari tahiyat pertama disunatkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, taruh tangan kita di sini. Nah, sekarang kita baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, imam tetap harus tenang baca sirnya. Jangan ketika baca sir bacaannya cepat. Ya. Dan ini perhatikan para imam, baca Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Di antara rukun salat adalah menjaga tuma'ninah di setiap rukun. Karena ada sebagian imam ketika baca sir, makmum baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sudah ruku. Gimana cara dia membaca Al-Fatihah sebegitu cepatnya? Ya. Yang tenang. Tapi di belakang sudah banyak yang berdehem. Biar dia berdehem. Kayaknya terlalu lama pakai masker tuh dehemnya tuh. Ya. Ya, setelah kita tahu harus tenang, baru setelah itu kita ruku. Apakah boleh baca surat setelah Al-Fatihah di bacaan sir? Boleh. Tidak masalah. Baca surat pendek. Iya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Perhatikan duduk untuk tasyahud akhir. Duduknya tawarru'. Tawarru' itu memasukkan telapak kaki kiri di bawah betis kanan. Ya, seperti ini nih. Tapi jangan karena seperti ini diikuti juga bengkoknya seperti ini. Ya, jangan, ini ketiduran nantinya. Ya, orang sudah salam dia sudah ngorok. Tetap tegak seperti ini. Hanya saja tubuh kita bengkok karena mengikuti cara duduk kita. Leher jangan seperti ini. Karena ada orang keenakan seperti ini. Udah keenakan teman di samping gemuk lagi. Tidur dia. Jadi seperti ini ya. Perhatikan. Kita tetap harus lihat di ujung telunjuk kita. Pandangan kita diletakkan di mana? Di ujung telunjuk. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu 'alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sampai di sini kita sudah melakukan rukun salat. Ya, di antaranya tahiyat dan tasyahud dan baca salawat. Salawat di rakaat di tahiyat terakhir hukumnya rukun, bukan wajib. Maka harus dibaca. Ya, kami pernah nanya kepada imam yang cepat salamnya tahiyat terakhir. Kita tanya sampai di mana Anda baca tahiyat? Sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad lalu salam. Ya, bisa batal salat. Karena tidak ada rukun salawat. Salawat itu sebagian ulama mengatakan rukun salat. Nah, setelah salawat kepada Nabi, itu namanya salawat Ibrahimiyah, kita disunahkan membaca doa berlindung dari 4 perkara.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Kalau mau lebih banyak lagi doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li maghfiratan min indik warhamni faghfir maghfiratan min indik warhamni fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doanya Abu Bakar. Doa siapa? Abu Bakar, diajarkan Nabi SAW. Atau membaca doa yang mudah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu kita apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ya. Salam ke kanan rukun, ke kiri sunnah. Jelas? Taib, ini prakteknya dulu. Nanti insyaallah kita jelaskan.